Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang harga pokok produksi proses ABC System yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Irsalina Dharmestiawari, nomor presensi 12. Yang kedua ada Lujaini Husna Sariro, nomor presensi 15. Yang ketiga ada Nur Hayati, nomor presensi 21. Dan yang terakhir ada Syafrida Zulia Urbanisa, nomor presensi 26. Pengertian ABC System. Secara umum, ABC System adalah konsep akuntansi yang mampu mengurangi kelemahan dari akuntansi biaya tradisional. Karena ABC System tidak hanya memandang biaya sebagai sesuatu yang harus dialokasikan, tetapi juga harus memahami apa saja aktivitas-aktivitas yang menjadi penyebab dari timbulnya biaya. Selanjutnya ada fungsi ABC System. Fungsi yang pertama yaitu memberikan akurasi yang lebih tinggi dalam perhitungan biaya produk dan layanan dibandingkan dengan sistem penetapan biaya tradisional, karena semua produk tidak diproduksi secara merata dan beberapa produk diproduksi dalam jumlah besar dan beberapa dalam jumlah kecil, sehingga biaya overhead produksi telah meningkat secara signifikan dan tidak lagi berkorelasi dengan jam kerja mesin produktif atau jam kerja langsung. Fungsi yang kedua yaitu untuk memahami biaya produk dan pelanggan. Fungsi yang ketiga untuk memahami profitabilitas berdasarkan proses produksi atau pelaksanaan. Fungsi yang keempat untuk memiliki analisis terstruktur sehubungan dengan proses yang kompleks. Fungsi yang kelima untuk menyediakan banyak informasi kepada manajemen untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Lalu fungsi yang keenam menghilangkan aktivitas yang tidak menambah nilai karena keragaman produk. Fungsi yang terakhir yaitu untuk meningkatkan aktivitas nilai tambah karena keragaman permintaan pelanggan berkembang pesat. Selanjutnya ada manfaat ABC System. Yang pertama, pengukuran profitabilitas yang lebih baik. Sistem ABC ini menyajikan biaya produksi yang lebih akurat dan informatif, mengarah pada pengukuran profitabilitas produk dan pelanggan yang lebih akurat, serta keputusan strategis yang diinformasikan secara lebih baik mengenai penetapan harga, lini produk, dan segmen pasar. Manfaat yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Sistem ABC ini menyajikan pengukuran yang lebih akurat mengenai biaya yang dipicu oleh aktivitas, membantu manajer untuk meningkatkan nilai produk dan proses dengan membuat keputusan yang lebih baik mengenai desain produk, keputusan yang lebih baik mengenai dukungan bagi pelanggan, serta mendorong proyek-proyek yang meningkatkan nilai. Lalu fungsi yang ketiga ada perbaikan proses. Sistem ABC ini menyediakan informasi untuk mengidentifikasi bidang-bidang di mana perbaikan proses dibutuhkan. Lalu fungsi yang terakhir ada estimasi biaya. Sistem ABC meningkatkan biaya produk yang mengarah pada estimasi biaya pesanan yang lebih baik untuk keputusan penetapan harga. Lalu ada keterbatasan ABC System. ABC System meskipun menghasilkan informasi biaya produk yang lebih dapat diandalkan, ABC System tetaplah merupakan sistem alokasi biaya tingkat pabrik ke produk. Menurut Firdaus 2012-330, walaupun penerapan sistem ABC memiliki banyak keuntungan, tetapi penerapan tersebut tidak membuat seluruh biaya akan mudah dibebankan kepada objek biayanya dengan mudah. Hal ini disebabkan biaya-biaya yang dikelompokkan dalam sustaining level ketika dialokasikan seringkali juga menggunakan dasar yang bersifat arbiter. Komponen ABC System. Komponen ABC System terdiri dari yang pertama ada resources, yang kedua ada resource drivers, yang ketiga ada activities, yang keempat ada activities drivers, dan yang terakhir ada cost objects. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dilanjutkan di slide berikutnya. Berdasarkan gambar di atas, berikut adalah 5 komponen dasar yang ada dalam activity based costing. Yang pertama adalah resources, adalah tempat organisasi membelanjakan uang mereka. Kategori biaya yang dicatat. Sumber daya didefinisikan sebagai elemen ekonomi atau uang yang diterapkan atau digunakan dalam pelaksanaan aktivitas.
Yang kedua, gaji dan material. Misalnya, merupakan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Contohnya yaitu tambahan dari sumber daya termasuk perbaikan, inspeksi, sewa, depresiasi, utilitas, asuransi, dan persediaan. Yang ketiga, sebagian besar sistem activity-based costing saat ini mengecualikan biaya seperti pajak penghasilan dan beban bunga yang tidak digunakan dalam pelaksanaan aktivitas. Yang kedua ada resources drivers atau penggerak sumber daya. Penggerak sumber daya adalah dasar untuk menelusuri sumber daya ke aktivitas. Penggerak sumber daya didefinisikan sebagai ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas. Contoh penggerak sumber daya adalah presentasi total meter persegi ruang yang ditempati oleh suatu aktivitas. Faktor ini digunakan untuk melacak sebagian dari biaya pengoperasian fasilitas ke aktivitas. Yang ketiga adalah aktivitas. Aktivitas adalah unit kerja. Jika Anda pergi ke restoran, Anda untuk makan siang atau makan malam, pelayan atau pramusaji dapat melakukan unit kerja berikut. Di antaranya, kursi pelanggan dan menu penawaran, mengambil pesanan Anda, mengambil pesanan ke dapur, membawa makanan, mengisi minuman, menentukan dan memberi tagihan, mengumpulkan uang dan memberikan kembalian, atau menghapus tabel. Masing-masing merupakan aktivitas dan kinerja setiap aktivitas menghabiskan sumber daya yang memerlukan biaya. Aktivitas mewakili pekerjaan yang dilakukan dalam suatu organisasi. Biaya kegiatan ditentukan dengan menelusuri sumber daya ke kegiatan menggunakan penggerak sumber daya. Yang keempat adalah activities drivers atau penggerak biaya kegiatan. Seperti penggerak sumber daya yang digunakan untuk melacak sumber daya ke aktivitas, penggerak biaya aktivitas digunakan untuk melacak biaya aktivitas ke objek biaya. Penggerak aktivitas didefinisikan sebagai ukuran frekuensi dan intensitas permintaan yang ditempatkan pada aktivitas oleh objek biaya. Penggerak aktivitas digunakan untuk menetapkan biaya ke objek biaya. Penggerak biaya adalah kegiatan yang menghasilkan biaya. Penggerak biaya adalah faktor seperti tingkat aktivitas atau volume yang secara kausal mempengaruhi biaya selama rentang waktu tertentu. Artinya, ada hubungan sebab akibat antara perubahan tingkat aktivitas atau volume dan perubahan tingkat biaya total objek biaya tersebut. Jadi, pendorong biaya menandakan faktor, kekuatan, atau peristiwa yang menentukan biaya kegiatan. Berdasarkan penggunaan aktivitas atau konsumsi, biaya aktivitas dilacak ke objek biaya. Dalam organisasi manufaktur, berikut adalah contoh dari beberapa penggerak biaya aktivitas. Beberapa contoh penggerak biaya kegiatan, di antaranya jumlah menerima pesanan untuk departemen penerima, jumlah pesanan pembelian untuk biaya pengoperasian departemen pembelian, jumlah pesanan pengiriman untuk departemen pengiriman, jumlah unit, dan jumlah pengaturan. Yang kelima yaitu cost object atau objek biaya. Objek biaya dapat berupa pelanggan, produk layanan, kontrak, proyek, atau unit kerja lain yang menginginkan pengukuran biaya terpisah. Objek biaya yang paling umum adalah biaya produk atau jasa. Penggerak aktivitas digunakan untuk melacak biaya aktivitas ke objek biaya. Pembahasan selanjutnya adalah tahapan ABC System. A. Activity-based process costing. Activity-based process costing yaitu dilakukan pembebanan seluruh sumber daya atau employee resource and expense resource ke setiap aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya tersebut melalui direct tracing, driver tracing, atau alokasi. Tahapannya diantaranya yaitu 1. Mengidentifikasi berbagai macam biaya. 2. Mengalokasi biaya berdasarkan aktivitas. 3. Menentukan kelompok-kelompok biaya atau cost pool yang homogeni. Yang keempat, menentukan cost driver. Dan yang kelima adalah menentukan tarif kelompok atau pool rate.
Tahapan selanjutnya, Activity Based Object Costing. Activity Based Object Costing merupakan total biaya aktivitas yang dibebankan ke produk. Rumus yang digunakan adalah dengan mengalihkan activity driver rate dengan activity driver quantity. Pada tahap kedua ini, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, pembebanan biaya aktivitas ke produk. Rumus yang digunakan untuk menghitung pembebanan biaya aktivitas ke produk yaitu biaya dibebankan sama dengan activity driver rate dikali driver quantity. Kedua, menetapkan harga pokok produksi. Menghitung harga pokok produksi, caranya adalah menjumlahkan biaya aktivitas ke tiap-tiap kelompok masing-masing jenis produk. Biaya tersebut meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Selanjutnya yaitu perbedaan ABC System dan Traditional Costing Method. Yang pertama, Activity Based Costing ABC menggunakan cost driver lebih banyak dibandingkan dengan Traditional Costing Method yang hanya menggunakan satu atau dua cost driver berdasarkan unit, sehingga ABC mempunyai tingkat ketelitian lebih tinggi dalam penentuan harga pokok produk bila dibandingkan dengan sistem tradisional. Yang kedua, ABC menggunakan aktivitas-aktivitas sebagai pemacu untuk menentukan berapa besar overhead pabrik yang akan dialokasikan pada suatu produk tertentu. Traditional Costing Method mengalokasikan biaya overhead berdasarkan satu atau dua basis alokasi saja. Dan yang ketiga, fokus ABC adalah biaya, mutu, dan faktor waktu. Sedangkan Traditional Costing Concept lebih mengutamakan pada kinerja keuangan jangka pendek, seperti laba. Sistem tradisional dapat mengukurnya dengan cukup akurat, tetapi apabila Traditional Costing Method digunakan untuk penetapan harga pokok dan untuk mengidentifikasikan produk yang menguntungkan, angka-angkanya tidak dapat dipercaya dan diandalkan. Dan yang keempat, ABC membagi konsumsi overhead dalam 4 kategori, yaitu unit, batch, produk, dan fasilitas. Traditional Costing Method membagi biaya overhead dalam unit yang lain. Contoh perhitungan HPP metode ABC System. Perhitungan harga pokok produksi dengan metode Activity Based Costing, tahap 1. Langkah pertama yaitu aktivitas diklasifikasikan ke dalam berbagai kelompok. Pertama kali biaya didefinisikan ke dalam cost pool, yaitu dengan cara mengelompokkan biaya yang berdasarkan pengukuran kegiatan yang sama dalam proses produksi. Kita bisa lihat dalam tabel berikut. Biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya listrik dengan tingkat aktivitas unit. Biaya telepon dengan tingkat aktivitas produk. Biaya asuransi bangunan atau pabrik, biaya pemeliharaan mesin, biaya penyusutan mesin, biaya pemeliharaan kendaraan, biaya penyusutan kendaraan, biaya pemeliharaan bangunan atau pabrik, biaya penyusutan bangunan atau pabrik dengan tingkat aktivitas fasilitas, dan biaya pemasaran dengan tingkat aktivitas batch. Langkah kedua yaitu menghubungkan berbagai biaya dengan setiap kelompok aktivitas. Berikut ini disajikan hubungan antara biaya berbagai aktivitas dalam kelompok biaya, cost pool dengan pemicu biaya atau cost driver. Biaya bahan penolong dengan tingkat aktivitas unit dengan cost driver unit. Kemudian, biaya tenaga kerja tidak langsung dengan tingkat aktivitas unit dan cost driver JTKL. Kemudian, biaya listrik dengan tingkat aktivitas unit dengan cost driver jam mesin. Kemudian, biaya telepon dengan tingkat aktivitas produk dengan cost driver jam mesin. Kemudian, biaya asuransi bangunan pabrik dengan tingkat aktivitas fasilitas dengan cost driver luas area. Kemudian biaya pemeliharaan mesin dengan tingkat aktivitas fasilitas dengan cost driver jam mesin. Kemudian dengan biaya penyusutan mesin dengan tingkat aktivitas fasilitas dengan cost driver jam mesin. Kemudian biaya pemeliharaan kendaraan dengan tingkat aktivitas fasilitas dengan cost driver unit. Kemudian biaya penyusutan kendaraan dengan tingkat aktivitas fasilitas dengan cost driver unit. Kemudian ada biaya pemeliharaan bangunan atau pabrik dengan tingkat aktivitas fasilitas dengan cost driver luas area. Kemudian ada biaya penyusutan pabrik atau bangunan dengan tingkat aktivitas fasilitas dengan cost drivernya luas area. Kemudian yang terakhir yaitu biaya pemasaran dengan tingkat aktivitas batch dengan cost drivernya unit.
Setelah tingkat aktivitas dan biaya-biaya di atas dikelompokkan, langkah selanjutnya yaitu mengelompokkan cost driver yang homogen ke dalam satu pool. Pool pertama ada biaya bahan penolong, biaya penyusutan kendaraan, biaya pemeliharaan kendaraan, dan biaya pemasaran dengan cost driver unit. Pool kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung dengan cost driver JTKL. Pool yang ketiga ada biaya listrik, biaya telepon, biaya pemeliharaan mesin, dan biaya penyusutan mesin dengan cost driver jam mesin. Pool keempat ada biaya asuransi bangunan, biaya penyusutan bangunan, dan biaya pemeliharaan bangunan dengan cost driver luas area. Setelah dilakukan pengelompokan cost driver, maka kemudian dilakukan alokasi cost driver yang telah ditentukan ke masing-masing produk. Untuk mengetahui jumlah cost driver yang dikonsumsi oleh masing-masing produk tersebut, maka alokasinya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Untuk volume produksi dengan cost driver unit, maka roti tawarnya yaitu sebesar 209.000. Untuk roti manis keju, volume produksinya sebesar 129.500. Untuk roti manis daging, volume produksinya sebesar 135.500. Untuk roti manis coklat, volume produksinya sebesar 169.000. Maka total hasil untuk volume produksinya adalah sebesar 643.000 unit. Selanjutnya untuk jam tenaga kerja langsung dengan cost driver JTKL, roti tawarnya yaitu sebesar 1.880, roti manis keju jam tenaga kerja langsungnya sebesar 2.520, roti manis daging jam tenaga kerja langsungnya sebesar 2.520, roti manis coklat jam tenaga kerja langsungnya sebesar 2.880. Maka total hasil dari jam tenaga kerja langsung adalah sebesar 9.800 JTKL. Selanjutnya adalah jam mesin dengan cost driver JM, yaitu roti tawar dengan jam mesin sebesar 1080, roti manis keju dengan jam mesin 1800, roti manis daging dengan jam mesin 1440, roti manis coklat dengan jam mesin 1800. Maka total hasil dari jam mesin adalah sebesar 6120 cm. Selanjutnya adalah luas bangunan meter persegi dengan cost driver luas area, yaitu dengan roti tawar luas bangunan sebesar 174, roti manis keju dengan luas bangunan sebesar 184, roti manis daging dengan luas bangunan sebesar 193, roti manis coklat dengan luas bangunan sebesar 199. Maka total hasil dari luas bangunan adalah sebesar 750. Selanjutnya, setelah diketahui alokasi dalam masing-masing pool, maka langkah selanjutnya yaitu penentuan tarif kelompok atau pool rate, di mana akan didapatkan perhitungan tarif biaya overhead yang seharusnya diterima atau dibebankan pada masing-masing produknya. Perhitungan tarif biaya overhead dapat kita lihat pada tabel sebagai berikut. Untuk perhitungan pool rate itu dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu pool 1, pool 2, pool 3, dan pool 4. Kemudian dengan rinciannya yaitu biaya bahan penolong terletak pada pool 1 sebesar 70.730.000. Biaya penyusutan kendaraan terletak pada pool 1 sebesar 4.490.000. Biaya pemeliharaan kendaraan terletak pada pool 1 sebesar 3 juta. Biaya pemasaran terletak pada pool 1 sebesar 16.848.000. Lalu biaya tenaga kerja tidak langsung terletak pada pool 2 sebesar 54 juta. Biaya listrik terletak pada pool 3 sebesar 30 juta, biaya telepon terletak pada pool 3 sebesar 3.600.000, biaya peralatan mesin terletak pada pool 3 sebesar 1.200.000, lalu biaya penyusutan mesin terletak pada pool 3 sebesar 42.709.000, kemudian biaya asuransi bangunan terletak pada pool 4 sebesar 6 juta, lalu biaya penyusutan bangunan terletak pada pool 4 sebesar 4.966.667 rupiah, dan yang terakhir itu biaya pemeliharaan bangunan terletak pada pool 4 sebesar 4.500.000. Sehingga total kelompok biaya untuk pool 1 itu sebesar 950.680.000, untuk pool 2 totalnya 54 juta, untuk pool 3 totalnya 77.509.000, untuk pool 4 totalnya 15.466.667 rupiah.
Selanjutnya adalah ada cost driver yang mewakili, yaitu nilai dasar alokasi dengan unitnya sebesar 643.000, JTKL-nya sebesar 9.800, jam mesinnya sebesar 6.120, luas area sebesar 750. Kemudian ada tarif kelompok dengan unitnya sebesar 148, JTKL-nya sebesar 5.510, jam mesinnya sebesar 12.664, dan yang terakhir luas area sebesar 20.622. Next. Selanjutnya, dalam tahap yang kedua ini, biaya untuk setiap kelompok biaya overhead dilacak ke berbagai jenis produk. Hal ini dilaksanakan dengan menggunakan tarif kelompok yang dibebankan oleh masing-masing produk. Perhitungan pembebanan biaya produksi untuk tiap-tiap jenis roti dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk pool 1 yaitu unit, roti tawarnya sebesar 30.932.000 yang diperoleh dari 148 dikalikan dengan 209.000. Roti manis keju sebesar 19.166.000 rupiah, roti manis daging sebesar 20.054.000 rupiah, roti manis coklat sebesar 25.012.000 rupiah. Lalu untuk pool yang kedua yaitu JTKL, roti tawarnya sebesar 10.358.800, roti manis kejunya sebesar 13.885.200 rupiah. Untuk roti manis daging sebesar 13.885.200 rupiah, roti manis coklat sebesar 15.868.800 rupiah. Lalu untuk pool yang ketiga yaitu jam mesin, roti tawarnya sebesar 13.667.120 rupiah, roti manis keju sebesar 22.795.200 rupiah, roti manis daging sebesar 18.236.160 rupiah, roti manis coklat sebesar 22.795.200 rupiah. Lalu pool yang terakhir yaitu pool 4 adalah luas area. Untuk roti tawar sebesar 3.588.228 rupiah, roti manis keju sebesar 3.794.448 rupiah, roti manis daging sebesar 3.980.046 rupiah, roti manis coklat sebesar 4.103.778 rupiah. Sehingga tarif total kelompoknya adalah untuk roti tawar sebesar 58.546.148 rupiah. Untuk roti manis keju totalnya sebesar 59.640.808 rupiah. Untuk roti manis daging totalnya 56.155.406 rupiah. Roti manis coklat sebesar 67.779.778 rupiah. Selanjutnya adalah harga pokok produksi dengan metode ABC. Untuk biaya bahan baku, roti tawarnya sebesar 525.678.000. Untuk roti manis keju sebesar 314.618.500 rupiah. Untuk roti manis daging sebesar 377.458.000. Untuk roti manis coklat sebesar 425.917.400. Lalu biaya tenaga kerja langsung, roti tawarnya sebesar 64.800.000, roti manis keju sebesar 24 juta, roti manis daging sebesar 24 juta, dan untuk roti manis coklat sebesar 54 juta. Lalu biaya overhead pabrik, roti tawarnya sebesar 58.546.148 rupiah, roti manis keju sebesar 59.640.808 rupiah, roti manis daging sebesar 56.155.406 rupiah, roti manis coklat sebesar 67.779.778 rupiah. Sehingga total produksinya untuk roti tawar sebesar 604.024.148 rupiah, untuk roti manis keju sebesar 398.259.308 rupiah, untuk roti manis daging sebesar 457.613.406 rupiah, roti manis coklat sebesar 547.697.178 rupiah.
Kemudian adalah volume produksi. Untuk roti tawar sebesar 209.000, roti manis keju sebesar 129.500, roti manis daging sebesar 135.500, roti manis coklat sebesar 169.000. Sehingga harga pokok produksi per unitnya adalah untuk roti tawar 3.105, untuk roti manis keju 3.075, untuk roti manis daging sebesar 3.377, untuk roti manis coklat sebesar 3.241. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, harga pokok produksi atau unit dengan menggunakan metode Activity Based Costing atau ABC untuk produk roti tawar sebesar Rp3.105, roti manis keju sebesar Rp3.075, roti manis daging sebesar Rp3.377, roti manis coklat sebesar Rp3.241. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6 tentang HPP proses ABC System. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.